mekanismenya. Kalaunya memverifikasi, oke. Mekanismenya seperti apa? Adakah stempel dari Yesus mengatakan, oh bahwa aku sahkan tulisan Paulus untuk diberikan ke Kristen? Ada nggak seperti itu? Ya, kalau itu tidak ada stempelnya. Tidak ada lagi. Tapi bukan tidak ada lagi, memang tidak ada. Tapi intinya para murid ini yang sudah ditetapkan oleh Yesus, mereka menuliskan kisah Yesus itu, siapa Yesus itu di dalam tulisan mereka, dalam seperti Lukas, dibukukan oleh Lukas. Jadi artinya poinnya jelas, sebagai kesaksian yang sangat kuat, menyatakan bahwa murid-murid itu dan juga Saulus yang dipilih itu menyaksikan, menceritakan siapa Yesus dan apa yang dilakukannya dan apa tujuannya. Itu sudah dituliskan. Gini, ketika penulis itu menuliskan, tetapi dia tidak bertemu langsung dengan Yesusnya, hanya mengambil dari kesaksian, contoh si Lukas gitu. Apa betul tulisannya itu 100% sama dengan kejadian tersebut? Apa betul ketika Lukas menuliskan, tulisannya itu sama dengan ucapan yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri? Dapat kita yakini seperti itu. Karena mereka tidak bertemu, Bang, nggak bakalan kita dapat untuk meyakini bahwa apa yang dituliskan oleh Lukas itu bisa dijadikan sebagai kitab suci atau kita imani gitu. Karena dia tidak bertemu langsung dengan Yesus yang dia tuliskan. Oke. Jadi saya tadi sudah jawab berulang kali bahwa murid-murid Petrus, Yakobus, dan juga murid-murid yang lain bertemu dengan Yesus, mengalami kehidupan setiap hari, bagaimana kepribadian Yesus, mengenal dia dengan baik. Lalu kemudian mereka menuliskan itu. Lalu di sana Lukas di sana mencari saksi-saksi yang kuat. Ya, kalau kita sekarang kan bilang sumber-sumber yang kuat. Kalau dalam bidang akademis kan, dalam metode penelitian kan ada interview. Artinya itu sangat kuat. Kemudian yang sebagai tambahan untuk Abang, kami mengimani dan juga Alkitab sudah katakan bahwa hal itu dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu, Roh Kudus. Rohlah yang memimpin penulis-penulis tadi untuk menuliskan semua kisah tentang Yesus itu, kisah tentang Yesus itu. Tapi yang paling penting saja, karena kalau semua dituliskan detail apa yang Yesus alami selama di dunia, katanya tidak cukup. Baik, kalau begitu Bang, katakan bahwa penulis kitab Anda itu diilhami oleh Roh Kudus. Kenapa setiap penulisnya itu berbeda-beda? Matius menyusun silsilah Yesus itu berbeda dengan Lukas menyusun silsilah Yesus. Dari mana seperti itu dikatakan diilhami oleh Roh Kudus? Coba Anda buka tentang masalah Lukas ketika menyusun silsilah Yesus. Markus atau Lukas kayaknya. Nah, terus dengan Matius yang menyusun silsilahnya Yesus, beda, perbedaannya banyak gitu, jauh. Lalu bagaimana Anda bisa bilang bahwa kedua-duanya, Lukas dan Matius ini, diilhami oleh Roh Kudus yang sama? Oke, baik. Injil sinoptik, keempat Injil secara khusus, itu bukanlah Injil yang sama, tapi hampir sama. Itu harus dipahami Bang ya. Kenapa harus berbeda-beda penulisnya? Adalah untuk menjangkau juga kepada setiap manusia. Ada 40 kurang lebih penulis Alkitab dari keseluruhannya. Jadi Allah menggunakan dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan kepada setiap orang yang juga berbagai latar belakang Bang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut selisih tadi yang Abang katakan itu, memang ada perbedaan-perbedaan di sana, tetapi poin-poinnya di sana adalah, contoh dalam Injil Matius di sana disebutkan dari Adam dan Abraham, kemudian dari Lukas disebutkan dari keturunan Adam, keturunan Abraham. Jadi bukan berarti berbeda, artinya secara keseluruhan keterkaitan antara keturunan dari Adam sampai kepada Yesus itu ada disebutkan di sana. Jadi supaya kita bisa sinkronkan keempat kitab Injil itu prosesnya Bang. Loh, kalau hanya berbeda, bagaimana bisa kita bilang bahwa orang menurunkan itu adalah orang yang sama Bang? Gak bisa Ya. Bang.
Pasti, ya pasti. Mungkin ada beberapa oknum ya kayak gini. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, Matius diilhami oleh Roh Kudus, terus Lukas diilhami oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan menyampaikan, mengilhamkan hal yang sama di dalam tulisan Matius maupun Lukas gitu. Ya, jadi saya berikan contoh ya. Allah Roh Kudus memberikan kepada Matius untuk dituliskan bahwa yang pertama itu adalah Adam. Kemudian saya sebutkan ada Adam, anak Abraham, anak Daud. Nah, kita masuk ke Lukas, di sana disebutkan keturunan Adam itu siapa saja untuk melanjutkan rangkaian sampai kepada Yesus tadi, karena ada sana rangkaiannya gitu bang. Jadi bukan berbeda. Jadi artinya rangkaian-rangkaian itu yang terpisah-pisah disatukan, jadi artinya menyatu dia. Bukan berarti berbeda dalam konteks yang abang pahami tadi bahwa disampaikan ini. Berarti mana yang benar kan begitu? Sebenarnya adalah rangkaian yang dipisahkan antara Matius dan Lukas supaya orang mengetahui bahwa hal ini memang sengaja Tuhan buat supaya orang memahami bahwa tulisan kitab Injil, keempat Injil ini adalah satu begitu bang. Jadi begini, kalaupun kita mau membahas hal itu bang ya, maka kita harus mengatakan bahwa penulis-penulis kitabnya itu, ketika mereka itu dibilang sejaman, satu zaman, di dalam satu penulisan, satu hikmat, satu Roh Kudus, maka setidaknya mereka berembuk di satu meja. Lukas, gimana tulisanmu? Apakah sama dengan tulisanku? Kata Yohanes. Terus, Matius, apakah sama tulisanmu dengan tulisan aku? Kata Lukas. Kalau mereka sejaman, seharusnya mereka mengadakan konferensi pers gitu ya, untuk meneliti tulisan-tulisan mereka sendiri, bahwa tulisan mereka itu satu hikmat, satu Roh Kudus. Tetapi bukan cuma masalah silsilah aja bang, masalah yang lain pun juga banyak berbeda. Contoh tentang masalah jam, kira-kira jam 3, kira-kira jam 9, tentang penyalipan Yesus. Itu kan mereka juga menuliskan yang berbeda-beda gitu. Belum lagi penulis perjanjian lama. Umur Ahasia ada yang mengatakan 22 tahun, ada juga yang mengatakan 42 tahun. Ini kan artinya adalah karangan-karangan sendiri-sendiri yang mana tidak terverifikasi satu sama lain. Lalu mau bagaimana kita mengimaninya? Makanya saya cari kepada Anda legal standing dari Yesus itu sendiri, apakah ada terhadap kitab-kitab yang Anda pelajari seperti Yohanes, Matius, Lukas, dan Markus. Kata Anda tidak ada. Lalu dari mana bisa kita mengimani sebuah kitab yang mana kitabnya itu tidak ada legalitasnya dari orang yang diceritakan di dalam kitab, terus tidak ada perintahnya untuk mempelajari kitab tersebut? Coba abang jelaskan. Oke, tadi saya sudah sebutkan ya bahwa memang itu benar, tidak ada langsung menyatakan saya memerintahkan dan saya stempel surat Yohanes ini, kamu pilih saya pilih kamu untuk menuliskan, tidak ada begitu. Tapi poinnya di sana bahwa keempat kitab Injil itu bukan sama tapi hampir sama. Kabang tadi menuntut harusnya konferensi pers begitu ya. Itulah tandanya di berbagai tempat yang berbeda, mereka dalam pelayanan yang berbeda, yang berjauhan antara Paulus dengan Petrus dan murid-murid yang lain, itu menyatakan bahwa Roh Kudus memimpin dan penulisan mereka itu hampir sama. Contoh, tadi abang katakan kira-kira, ya saya mau luruskan itu, ada jam 9, jam 12, jam 3, ya kira-kira. Tapi tidak menyebutkan bahwa contoh kira-kira jam 9. Di kitab Injil yang lain salah. Harusnya sebenarnya jam 10-nya dimulai. Nah, tidak ada begitu. Jadi di sana hanya penggunaan tujuan pesan itu. Contoh kira-kira jam 9 Yesus disalibkan. Kira-kira jam 12 langit gelap. Kira-kira jam 3 Yesus berseru. Itu harus dibedakan tujuannya, pesan-pesannya. Itu bang. Kemudian perihal konferensi pers tadi, saya ulangi, itulah tandanya bahwa Roh Kudus memimpin para rasul itu untuk menuliskan kitab itu.
Jadi mereka nggak perlu konferensi pers, tapi pesannya dapat. Yesus Kristus adalah juru selamat dan Tuhan. Itu Bang. Udah. Oke. Baik, teman semuanya. Jadi sini abangnya menyampaikan seperti itu karena memang tidak ada stempel dari Yesus itu sendiri ya. Nah, makanya kalau kita mau membanding dengan Al-Qur'an kita, Al-Quran kita kan langsung mempunyai stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya standar kitab suci itu dinamakan suci. Dia pasti wahyu dari Tuhan semesta alam, bukan dari kesaksian-kesaksian ataupun dari tafsir mimpi ataupun hal yang lainnya dari penulisnya, bukan karangan dari penulis. Jadi seperti itu. Nah, kalaupun ya Bang ya, kalaupun kata Anda mereka tidak bertemu, lalu mereka menuliskan hampir sama. Kenapa Bang? Di setiap penulisan mereka itu nomornya tidak sama dan berbeda-beda letak dan tempat-tempat penomorannya. Coba. Kalau Roh Kudus yang sama, pasti dia mendikte. Si A, kamu tulis di pasal 1 nomor sekian. Habis itu kata kosakatanya seperti itu. Seperti apa ibaratnya ABC. Pasal 1 ABC. Di tempat yang lain pasti Roh Kudus ini juga mendikte. Si B pasal 1 bunyinya ABC. Kayak gitu. Kalau diilhami oleh Roh Kudus yang sama. Tetapi pada faktanya beda, Bang. Beda. Letak tempat penomoran pun juga beda gitu. Nah, apalagi kalau kita melihat kata Abang tadi ya, kata Abang masalah kira-kira di kitab Anda kira-kira, apakah Roh Kudus yang mengilhami mereka ini juga tidak bisa melihat tepatnya waktu itu jam berapa gitu? Katanya kan Roh Kudus itu adalah salah satu dari hakikat Tuhan di kekristenan kan? Nah, ketika Roh Kudus itu mengilhami kitab Anda, kenapa Roh Kudus itu memakai kosakata kira-kira gitu? Apakah dia nggak tahu pada saat itu jam berapa? Memang jam arloji belum ada, tapi kan sudah ada tekniknya saat itu. Melihat memakai bayangan. Nah, coba Abang jelaskan itu, Bang. Oke, baik. Yang pertama, legal standing ya. Legal standing seperti yang Anda minta, yang tadi dibilang, Anda katakan contoh Yesus menyebutkan ini adalah kitab Yohanes, ini adalah perkataan saya, ini sah. Nah, memang nggak ada begitu. Tapi legal standingnya adalah di mana Yesus telah memilih murid-murid itu, secara khusus kitab Injil itu memilih Matius, Markus secara langsung dari bagian 12 murid itu legal standingnya. Yang kedua, surat Paulus itu Yesus sendiri yang memilih dia, itu legal standingnya. Jadi pengakuan atau pemilihan yang diberikan kepada murid-murid tadi dan juga Paulus ini menyatakan bahwa apa yang mereka tuliskan berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus tadi itu diterima oleh Yesus. Lalu yang kedua, perihal pernyataan mengapa masalah penomoran. Kita harus ingat juga bahwa penulisan Alkitab itu bukan seperti yang Anda pahami. Allah katakan A, ditulis A, bukan. Ingat, penulis Alkitab terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, penulisan tadi itu bukan secara langsung Roh Kudus mendikte, ini harus dipahami, mendikte manusia itu untuk menuliskan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Allah. Tapi di sana juga ditanamkan akan kemanusiaan itu, bahwa benar-benar adalah manusia yang menuliskan, yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga terjadilah penulisan seperti itu, Bang. Jadi kalau Anda minta, harusnya ditulis A atau nomornya nomor 1 ya, kita Matius nomor 1 isinya ini, nomor Matius, Markus, Lukas, Yohanes harusnya ini juga sama. Enggak begitu ya, karena tadi latar belakang dan juga pendidikan itu sengaja Tuhan buat agar bisa mencapai banyak orang. Baik Bang, saya mau tanggapi. Saya tertarik dengan Anda yang mengatakan bahwa latar belakang penulis kitab Anda itu semuanya jelas.
tadi ya. Saya mau tanya satu aja deh. Satu aja. Kalau latar belakangnya jelas, maka keluarga-keluarganya pun juga dapat diketahui. Pendidikannya dapat diketahui dari penulis kitab Anda tersebut. Saya mau tanya satu saja. Orang tua Paulus siapa? Ya, orang tua Paulus di Alkitab memang tidak secara tertulis disebutkan ya, tapi intinya Paulus adalah dari suku Benyamin. Iya. Itu Berarti yang paling- jelas atau tidak jelas itu orang? itu jelas. Dan dia Kenapa suku- jelas? Orang tuanya tidak diketahui kok jelas? Iya, jelas sih karena dia keturunan Yahudi. Iya, orang tuanya tidak diketahui kok jelas. Anak siapa ini? Kan kayak gitu. Bisa ditelusuri, Bang, bisa ditelusuri kok. Coba Anda carikan. Orang tua Paulus siapa? Iya, Bisa-bisanya dia bikin kitab gitu. Ya, dia dia bukan pimpin kitab serta merta dengan sengaja, iya Bang, asal-asalan enggak. Karena ada patokannya kitab Injil tadi. Begitu. Iya, kan setidaknya latar belakang penulisnya itu kan jelas. Sebagaimana wartawan sekarang, Bang. Wartawan sekarang pun kalau meliput media, dia melamar ke kantornya kan. Itu pendidikannya jelas, keluarganya jelas, orang tuanya jelas siapa. Dari kartu keluarga, dari KTP-nya, terus dari apa segala yang ada di administrasi rumahnya gitu. Melamar dia ke kantor. Jadi orang tahu ketika di publik dia itu adalah anak si A, menuliskan sebuah berita gitu yang telah terjadi hari ini, ketahuan gitu. Nah, maka dari itu saya coba tanya Abang, ketika Abang mengatakan semua penulis kitab Anda itu latar belakangnya jelas, satu saja yang saya minta, Paulus siapa orang tuanya? Baik, tadi saya tidak menyebutkan latar belakang mereka jelas. Yang saya sebutkan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Itu abang tambah. Latar belakang berbeda-beda, ya. Itu yang abang tambahi, jelas abang tambahi. Jadi memang abang cerdik di situ. Nggak masalah sih. Tapi intinya saya menyampaikan bahwa penulisan Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, pengalaman berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda. Itu harus dipahami, Bang. Jadi Alkitab itu bukan ditulis sebagaimana yang Anda pahami, disuruh tulis bukan. Tapi itu adalah dinafaskan, diinspirasikan, ditulis menurut pemahaman, pengertian, bahasa, dan budaya pada zaman itu, Bang. Pendidikan Paulus apa, Bang? Ya, pendidikan Paulus artinya dia berpendidikan karena dia adalah salah satu anggota dari Sanhedrin, Bang. Sekolahnya di mana gitu? Backgroundnya nggak ada gitu disebutkan. Iya, karena sebelumnya kan pada waktu pelemparan Stefanus dibatu oleh orang-orang dari Taurat, di sana ada Paulus. Begitu. Jadi artinya Nggak ada nama sekolahnya gitu disebutkan. nah, kita cari, Bang. Ada nama Saulus. Ya, nama sekolah Paulus di mana gitu? Iya, untuk sekolahnya memang tidak ada, tapi karena Tidak ada. Artinya tidak jelas semuanya itu, Bang. iya, saya kan bukan menjawab jelas-jelas, saya bilang latar belakang yang berbeda-beda. Makanya saya mau tanya satu persatu latar belakangnya. Iya, latar belakang yang bisa sampaikan itu tadi bahwa Rasul Paulus adalah keturunan dari suku Benyamin. Itu saja yang bisa sampaikan. Cuma disebutkan seperti itu. Iya. Ya, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, sudah tahu ya jawaban abangnya. Saya nggak mau memaksakan juga ya teman-teman atas jawaban beliau gitu ya. Jadi kalau kita bisa menilai bahwa kata beliau pendidikan Paulus tidak disebutkan, terus kan orang tuanya tidak disebutkan. Ya menurut saya, bagi saya itu orang tidak jelas gitu ya. Tetapi kalau menurut abangnya jelas, itu penulis kitab dia yang dia imani, ya saya no problem juga gitu. Tetapi saya hanya menyampaikan satu, ketika orang tersebut menuliskan sebuah kitab dan tidak diverifikasi juga oleh cerita yang ada dia tuliskan di dalam kitab tersebut, yang mana tokoh utamanya adalah Yesus. Yesus sendiri tidak memverifikasi tulisan tersebut, maka kita sanksikan atau kita ragukan kebenaran yang ada di dalam kitab tersebut gitu. Jadi seperti itu aja, Pak. Bang, ya, kalaupun di Al-Qur'an kami, Abang silakan mau nanya Al-Qur'an boleh gitu ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dan adil.
tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Apakah betul Al-Quran tidak dapat diubah sampai sekarang? Setinggi apapun ilmunya bang ya, orangnya di zaman sekarang, setelah nabi kami saja tidak bisa mengubahnya loh. Nabi kami sendiri tidak bisa mengubahnya, apalagi kami yang ada di zaman sekarang. Jadi itu adalah verifikasi dari Tuhan semesta alam untuk menjaga kitab pewahyuan yang telah diturunkan darinya. Jadi seperti itu. Nah, makanya saya memberlakukan hal yang sama kepada Anda. Adakah stempel Yesus tentang boleh diajarkan kitab Yohanes, Matius, maupun Lukas, maupun dan yang lainnya? Tapi ya abang, saya salut sih. Cukup jujur Anda berdiskusi gitu. Anda cukup jujur berdiskusi, saya akui. Kalau tidak ada, Anda bilang tidak ada. Nah, jadi seperti itu bang. Silakan. Oke, boleh saya bertanya bang? Silakan. Iya. Saya bolehkah meminta atau mengetahui stempel dari Muhammad memilih Zaid bin Sabit untuk menuliskan Quran? Oh, Zaid bin Sabit itu langsung ditunjuk ada. Maksud saya dari Muhammad bang, bukan dari Abu Bakar atau yang lain. Memang Zaid bin Sabit itu sejaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, Zaid bin Sabit menuliskannya. Ntar saya bukain data. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk masalah Zaid bin Sabit yang menghimpun Al-Quran, saya jelaskan sedikit dulu kepada abang tentang masalah Al-Quran kami ya. Al-Quran kami itu pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menunjuk seorang sekretaris yang bernama Zaid bin Sabit untuk menuliskan pewahyuan. Nah, pewahyuan tersebut ya, pewahyuan tersebut maka ketika disampaikan, dilapaskan oleh Nabi kami, itu dicatatkan oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit setelah mencatatkan, itu maka akan memverifikasi, menyebutkan kembali tulisan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu. Bentar ya, saya cari dulu data saya. Nanti abang. Iya, saya fokus pada pertanyaan itu bang, bahwa sebagaimana bang bertanya kepada saya, ada stempel Muhammad memilih ada Sabit untuk menuliskan Quran? Ada. Ini aja ya. Nih. Mari kita baca. Belum jelas ya. Para penulis wahyu, Zaid bin Sabit. Zaid adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pandai dalam bidang bahasa. Rasulullah pernah meminta pernah meminta Zaid ya, kayak gitu. Bahkan Zaid ini bang juga diperintahkan Rasulullah untuk belajar bahasa Ibrani gitu. Jadi memang orang-orang yang menuliskan Al-Quran kami itu adalah orang-orang yang sejaman dengan Nabi kami. Baik, tadi saya baca di situ bang, bukan menuliskan, meminta, tetapi meminta mempelajari bahasa Ibrani yang saya baca bang. Oke. Bukan meminta menuliskan Quran. Oke, nih ya sebentar. Menuliskan Quran bahwa Muhammad memilih. Artinya pernyataan tadi itu sepertinya sumber kedua atau sumber yang lain yang tidak diketahui. Oke. Katakan itu bukan Muhammad langsung, saya Muhammad meminta engkau Zaid bin Sabit untuk menuliskan firman Allah yaitu Quran, sebagaimana Anda minta kepada saya tentang Yesus, kan begitu. Oke, tunggu sebentar ya, saya ambil data saya dulu. Ambil data saya dulu. Nanti kalau nggak ada data, oh katanya pakai ini, pakai asumsi. Bentar. Lama HP-nya kebuka, tunggu ya.
Oke, nih. Saya ambil dalil yang di bawah aja nih. Ntar ya. Ntar. Nanti dikira nggak pakai data saya menyampaikan itu. Ntar ya. Bukan bingung, ini lambat kebukanya. Sebentar. Ini saya cari dulu nih, sebentar ya. Saya cari dulu. Saya sudah punya nih datanya. Cuma saya cari dulu. Sering saya buka. Kemarin debat sama Rudi Yohanes saya ini juga. Saya buka juga sudah. Cuma di mana gitu kesimpannya. Waktu sama Rudi Yohanes saya sering saya buka. Oke. Bukan bingung. Ntar. Saya cari dulu. Nah, datanya saya. Ntar ya. Masya Allah, kemana data ini? Belum. Ketiban-tiban masalahnya data-data. Oke, bentar bang ya, saya ambil dulu. Suara apa nggak kedengaran? Suara apa nggak kedengaran? Halo, halo, jelas. Ya, jelas. Oke, tunggu ya teman-teman. Soalnya data-data saya kebanyakan ketiban-tiban gitu. Data-data saya ini. Oke, nih kayaknya ada bang. Bentar ya. Oke, ini.
udah ketemu. Susah kali dah cari datanya saya. Kebanyakan masalahnya, kebanyakan data. Para sahabat, para sahabat umumnya mencatat Al-Quran pada pelepah batu tulis yang tipis, lembaran kulit tulang-tulang bahu dan panggul yang umum merupakan alas tulis di zamannya. Perlu diingat juga bahwa zaman itu belum dikenal medium kertas zaman sekarang. Oke. Terus nih Bang, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran dari lembaran kulit, kata Zaid bin Sabit. Oke, penyusunan yang dimaksud oleh Zaid adalah aktivitas penyusunan rangkaian ayat Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah. Oke, itu kan pernyataan sumber dari yang lain. Contoh kan Sumber Islam. Kan yang kuat itu Bang hadis kan begitu. Ya, itu sumber Islam dari hadis. Ya, Di sini dapat kita baca kitabnya ada Al-Jarkani. Asbabun Nuzul, kitab dari Ar-Zakani. Ya. Oke. Jadi di situ kita dengar sama-sama bahwa di sana tidak ada disebutkan Muhammad meminta atau menyuruh Zaid bin Sabit secara khusus untuk. Oh, ini meminta. Nabi meminta tadi, yang saya bacakan tadi. Ya, tidak ada. Itu adalah pernyataan orang ketiga. Kalau gitu saya juga bisa. Berarti kalau ada artikel-artikel, saya minta manuskrip asli dari tulisan Yohanes itu sendiri. Iya, maksud saya Bang bahwa sumbernya itu bukan dari Muhammad langsung yang menyatakan. Iya, kami kan ngambil sumber dari literasi Islam yang saya ambil. Bukan Ya, literasi yang di luar Islam. Iya, itu kan dalam pandangan Abang, artinya apa yang saya tanyakan tidak ada dikatakan begitu jawabannya. Oh, loh, kok abang mau membantah data? Pencatatnya ada, tahunnya ada, Kan nih saya minta nama tadi, kitabnya ada, sumber Islamnya ada. yang Ayo. saya tanya tadi. Ayo. Pertanyaan saya, apakah Abang sudah lupa? Az-Zarqani 2M199 Al-Qatan pada tahun 119-120 tuh. Ya, nih As-Sabuni. Banyak dari kitab-kitab diambilnya, dari kitab-kitab, dari sirah yang dikumpulkan di dalam satu web. Ya, itu tahun Jelas berapa? tulisan orang gitu loh. Itu kitabnya tahun berapa Bang? 119 119 apa? Masehi atau Masehi. Hijriah? Masehi. Hijriah. Bukan pakai Masehi ini. Tuh. Oke, jadi 119 Masehi sampai 120 Masehi. Jelas Itu gitu loh. Jadi kalau sumber-sumber Islam yang saya ambil itu dari sumber Islam sendiri, no problem. Karena memang dari sumbernya yang saya ambil gitu. Lalu Anda tidak ada, mengatakan tidak ada. Saya sudah tampilkan datanya kepada Anda, penulisnya, tahunnya sudah ada. Terus yang Anda minta sudah ada. Oh, Anda bilang itu tidak ada seperti itu. Coba sekarang saya mau minta tunjukkan legalitas Bible Anda langsung, coba. Iya, tadi kan saya sudah jawab semua pertanyaan Anda tentang Alkitab, legalitas. Berarti memang tidak ada legalitasnya seperti Al-Quran saya gitu. Iya, karena Al-Quran itu tadi saya pertanyaan sederhana. Coba tunjukkan stempel langsung dari Muhammad menyatakan memilih Zaid bin Sabit. Ini sudah saya bilang tadi, sudah saya bacakan. Itu kan kata sumber yang Ini lain. para pencatat Al-Quran. Ya. Itu sumber yang lain, Bang. Oh, bukan sumber yang lain, ini sumber Islam, nggak ada sumber yang lain. Saya nggak ada pakai di luar sumber yang lain, di luar sumber Islam nggak saya pakai. Dengar Bang, yang menyatakan itu bukan langsung Muhammad. Oh, kalau gitu kalau Anda minta seperti itu, Anda balik saja ke zaman Nabi kami. Iya, kan Anda tadi bertanya kepada saya begitu. Ya iya, makanya kita sumbernya diambil dari sumber Islam. Tidak ada pernyataan Yesus langsung menyatakan ini adalah kitab Yohanes. Iya. Yang itu saya gunakan juga kepada kitab Anda. Ya iya, sudah saya tunjukkan
datanya dari Islam, tahunnya ada, terus Iya, yang saya minta tadi pertanyaan saya di mana Muhammad menyatakan menyuruh secara langsung. lah Ya, yang saya itu kan bacakan tadi apa? itu bukan langsung Muhammad yang menyatakan saya memilih Apa tuh, Bang? dan menyuruh engkau Zaid bin Said untuk menuliskan Quran. Kan itu yang saya minta tadi, saya tanya. Anda katakan ada. Itu, Bang. Anda yang katakan ada. Begitu. Saya ulangi tadi sampai pertanyaan ada dua kali. Supaya Anda tahu substansi yang saya ingin dapatkan, begitu, Bang. Ya, jaringan Abang kayaknya bermasalah, Bang. Saya ulangi tadi dua kali pertanyaan itu supaya saya mendapatkan substansi. Supaya saya mendapatkan substansi. Bentar, halo teman-teman. Halo, kok jaringan kah? Sudah ada kah? Boleh begitu. Bentar bang, berat banget loh. Nah, oke. Ya sudah. Ini saya bukakan kembali ya, yang saya baca tadi loh. Nih, Kita baca di situ. nih. Manahilul Irfan fil Ulumil Quran, ditulis oleh Kairo Darul Hadis ya, tahun 2017 1438 193. Nah, kalau yang tadi yang saya bawakan tadi, ini yang bagian bawah pada tahun 119. Jadi kayak gitu. Tuh. Tidak jelas, Bang, tidak nampak dibaca. Coba dibaca dengan baik. Oke. Ya, silakan dibaca dulu. Jadi kitabnya ada, disimpan juga di Kairo ya, dari sumber yang saya katakan kepada abangnya tadi. Abang mau bantah gitu. Satu paragraf. Iya, satu paragraf. Oke. Oke, nih ya. Nih saya bacakan lagi ya teman-teman, perhatikan sekali lagi ya. Ya. Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun Al-Quran dari lembaran kulit, kata Zaid bin Sabit ya. Penyusunan yang dimaksud oleh Zaid adalah aktivitas penyusunan Al-Quran sesuai petunjuk Rasulullah. Berarti itu ini dari hadis yang diambil dari sumbernya tadi. Gitu. Ya, itu pernyataan Zaid bin Sabit, ya sama saja itu pernyataan Rasulullah. Ya iya. Sama saja. Yang penting kan dia sejaman gitu. Iya, sama saja. Kenapa Anda membantah kitab saya juga? Kitab saya tadi jelas itu Rasul Paulus mengakui, murid-murid yang lain mengakui. Ini Zaid bin Sabit yang mengakui. Tidak ada hak legalitas atau stempel yang dibuat oleh Muhammad kepada Zaid bin Sabit. Ya, coba tunjukkan datanya kalau seperti itu. Iya, ini tadi yang anda katakan itu, tolong tunjukkan datanya sama saya. Iya. Yang saya katakan tadi adalah di mana Yesus memberikan hak legalitas kepada murid-murid dengan cara memilih mereka, yaitu 12 rasul. Demikian juga Rasul Paulus. Nggak ada datanya. Ada. Di mana? Silakan tunjukkan sama kita. Gantian tunjukin data gitu. Iya, ini saya tunjuk sama Mbak. Jadi ini legalitasnya dia. Sementara ini jelas lebih kuat dari data yang Anda berikan. Ya, kuatnya ini dia. Karena di sini Yesus langsung memilih. Sementara di situ Zaid bin Sabit mengaku saja tidak ada perintah daripada Muhammad kepada Zaid bin Sabit. Oke,
silahkan datanya. Zaid bin Sabit langsung menyusun ya Al-Qur'annya ya teman-teman, datanya. Saya itu ada datanya teman-teman. Cuma kebanyakan data saya puyeng nyimpen di mana gitu. Oke, ini dia. Jadi di sini dia Yesus langsung memilih Rasul Paulus dia. Jadi ini bukan Rasul Paulus mengaku-ngaku dia, bukan. Ini dia. Jadi ini adalah Oh, itu kan tulisan Paulus, Kisah Para Rasul itu. Yang saya minta ini langsung bukan dari tulisan Yesus. ini bukan Kisah tulisan Para Paulus, Rasul ini itu kan adalah kitab tulisan- Paulus itu. Bukan. Ini tulisan Lukas, Bang. Tulisan Ya, kitab Lukas dan Lukas. Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas. Ya. Oh, kitab Nah, ya, Lukas. dengarkan. Ini. Ya, ini pernyataan langsung Yesus ini ya. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu verifikasinya. Lalu kemudian di ayatnya yang ini dia, ayatnya yang ke-15, tetapi firman Tuhan kepadanya, ini kepada siapa ini? Kepada Yudas ini. Ini Yudas, seorang dari Tarsus. Katanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan Itu kepadanya tulisan tentang Lukas apa atau tulisan Paulus, Bang? Saya mau saya Ini tanya Lukas. dulu. Ini Lukas, Bang. Ini Lukas. Lukas, Jadi Kisah Para artinya Rasul itu- 9. Iya, 9. Ini jelas menyatakan bahwa tertulis Yesus sendiri memilih Rasul Paulus. Tidak Kisah seperti Para tadi. Rasul 9. Kisah Seperti Para tadi kan, Rasul 9. ya, itu mengaku-ngaku Kisah Para mengaku-ngaku begitu. Rasul Tidak ada 9. legalitas daripada Kisah Rasul 9. Di sini di mana legalitas dari Tidak Yesus? ada. Saulus, apakah engkau yang menganiaya aku? Itu legalitasnya kayak gitu. Ayat yang ke-15, Bang, baca, Bang. Ayat ke-15. Dan Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, ini Bang ya, saya mau tanya, di mana langsung di situ dikatakan bahwa yang bersuara ini adalah Yesus itu sendiri, bukan bintang timur. tadi di ayatnya yang kelima kan sudah disebutkan itu, Bang. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jelas. Oh, siapa yang dapat memastikan itu adalah Yesus? Waduh, Anda ini tidak sehat lagi nih diskusi. Makanya kan saya Kalau mencari verifikasi sebagaimana ketika Anda minta Zaid bin Sabit ketemu ini Rasulullah. yang Makanya memverifikasi saya juga minta verifikasinya itu secara langsung gitu loh. Nah, kalaupun Ya, ada yang secara memverifikasi. konteks seperti ini, ada bisa tertulis langsung. Iya, yang memverifikasi. Nah, Lukas lah yang menuliskan Loh, Kisah Para Lukas Rasul. pula yang memverifikasi. Iya, Bang. Lukas yang memverifikasi ini karena Loh, tadi di ayat bukan 1 Yesus. Lukas melakukan penyelidikan peristiwa-peristiwa itu. Ya, Begitu, Bang. ya. Kalau Lukas yang memverifikasi berarti Lukas yang menurunkan kitab tersebut gitu. Bukan Lukas yang menurunkan, menuliskan. Terus dipahami. Menuliskan. Itu bukan seperti Quran yang harus pahami. Berarti tidak ada seperti Al-Quran yang saya tunjukkan datanya tadi, nggak ada. Iya, karena tadi Quran yang Anda tunjuk, apa ayat tadi yang Anda tunjukkan, Zaid bin Sabit mengaku-ngaku. Tidak ada Bukan legalitas mengaku-ngaku dari langsung Muhammad. bersama-sama. Anda baca nggak tadi? Iya, dia- Yang saya tunjukkan bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama kata saya. Zaid bin Sabit itu, Bang. Iya, Yang bersama-sama. Tadi kan sudah saya bacakan. Sekarang saya minta tadi legalitas daripada Muhammad menunjuk Zaid bin Sabit. Ini Anda tunjukkan Zaid bin Sabit. Berapa kali saya ulang-ulang teman-teman? Berapa kali? Berapa kali? Ulang aja. Coba, ulang berapa aja. kali? Itu. Coba Jelas berapa kali saya sudah mengulang? Udah 2 kali, udah 2 kali atau 3 kali? Baru 1 kali Anda tunjukkan tadi Anda baca. Ya, baru 1 kali Anda tunjukkan dan Anda baca tadi yang jelas dia. Aduh, abang. Ya, jadi tidak ada di sana legalitas yang diberikan Muhammad langsung dia dari mulut Jadi, menyatakan saya Muhammad. Oke ya teman-teman, dari data saya yang saya tampilkan kitabnya jelas bahwa Rasulullah langsung bersama Zaid
menyusun Al-Quran. Nah, tuh. Makanya saya langsung minta kepada abangnya juga, mana di tempat Anda data yang sama, data yang setara yang ditetapkan kepada kitab Anda. Itu yang saya maksud dari tadi. Udah 3 kali loh saya menunjukkan kepada Anda, dan saya membacakannya berulang-ulang sampai dua kali apa 3 kali tadi. Zaid bersama Rasulullah menyusun. Itu loh. Ayo, apalagi gitu. Ya, itu pernyataan Zaid bin Sabit, bukan pernyataan Muhammad. Zaid bersama Rasulullah dituliskan di dalam hadis tersebut. Saya minta tadi di mana Muhammad memberikan legalitas delegasi stempel memilih Zaid. Iya, itu tadi. Zaid bersama Rasulullah menyusun Al-Quran, jelas. Ya, itu jelas? Pernyataan Zaid bin Sabit, bukan pernyataan Zaid. Zaid bersama Rasulullah, datanya Zaid bersama Rasulullah, bukan pernyataan dari Zaid. Orang yang menuliskan, data yang menuliskan bahwa Zaid dan Rasulullah bersama-sama menyusun Quran. Ini aja setiap penonton bisa melihat, membaca, bisa Astagfirullahaladzim. Jelas Zaid yang berkata di situ. Bukan Muhammad. Nggak ada bang, hadis itu Zaid yang berkata, nggak ada. Hadis itu nggak ada Zaid yang berkata. Coba membacalah perikopnya. Sudah dibaca 3 kali. 3 kali ya, saya bacakan aja. Bisa itu bisa gampang sekali dipahami. Turun dulu. Gak paham bahasa rupanya ya. Oke. Ya, bisa nyinggung bang. Hilang lagi saya tadi, kemana datanya? Bentar. Kamu ini. Ya, sebentar lagi ya teman-teman. Aduh, kamu ini baca nih ya. Pusing saya. Baca sendiri dah. Tuh. Iya. Buat jelas bang, nggak jelas bang. Belum. Tuh. Oke, yang mana itu? Yang bagian kedua. Tuh. Kamu bahasa Indonesianya aja baca. Iya, Al-Quran, kitab suci yang penuh. Ini. Arabnya kan kamu nggak bisa. Artinya, yang tadinya bang, yang ada Zaid bin Sabit. Iya, baca dulu ini baca dulu. Oke, artinya penulis Al-Quran itu sekaligus pembacanya. Karena dalam waktu bersamaan ketika menulis dia telah membaca. Membacanya. Oke. Nah, sekarang saya tampilkan yang di bawahnya. Ntar dulu. Saya carikan dari ke bawah banget itu datanya. Kamu juga. Ntar dulu. Mana tadi data saya pula, hilang pula data saya. Ntar dulu ya teman-teman. Hilang data saya tadi ya. Ini nih kalau kebanyakan data. Tar. Habis saya tunjukkan tadi yang tadi ya. Mana hilang datanya?
Suaranya hilang, Bang. Cek cek, tes 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 tes. Oke, ya, teman-teman, datanya saya nggak ketemu tadi. Di mana saya meletakkan data saya tadi? Karena banyak data saya ini, nggak cuma satu. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya kepada dia, Zaid dan Rasulullah bersama-sama menyusun Quran. Kok kagak dengar gitu loh? Heran juga saya. Silakan. Kalau kamu mau narasi dulu silakan. Biar nggak bosan orang. Oke. Jadi memang ada saya ke screenshot tadi, tapi hanya sedikit yang menampak. Jadi saya katakan para sahabat umumnya. Nah, ini sudah pernyataan. Pada pelepah kurma dikatakan lembaran kulit panggul di zamannya, itu belum juga zaman sekarang. Ya. Jadi awal itu ditulis. Kemudian tadi saya membaca di dalam itu ayat Quran ya, yang ada artinya. Artinya penulis itu sudah membacanya, sementara apalagi yang Anda pahami dengan yang saya tunjukkan tadi, apalagi tuh? Ya, artinya itu jelas bahwa memang tidak ada delegasi khusus. Ya, artinya sebelum dituliskan Al-Qur'an kami itu ya, sebelum dituliskan dia dibaca dulu dengan metode hafalan. Udah, gitu. Maksudnya. Nah, itu yang saya minta tadi, di mana kan ini harus dibukukan ini, di mana karena Anda katakan sejaman dengan Muhammad, kan begitu. Ya memang sejaman. Saya minta di mana delegasi yang diberikan oleh Muhammad kepada Zaid bin Sabit untuk tadi saya sudah tampilkan 3 kali itu. Iya, tidak. Anda hanya 1 kali menampilkan dan Anda bacakan hanya 1 kali. Saya tidak salah. Ya. Terus? Jadi di situ adalah pernyataan Zaid bin Sabit, bukan pernyataan Muhammad. Oke, udah. Ada sedikit. Udah. Ya, sudah, Bang. Coba ditunjukkan dulu. Ya, berarti cukup ya. Iya, artinya saya rasa cukup udah diskusinya gitu. Artinya kan apa yang saya tunjukkan dengan data yang Anda tunjukkan itu tidak sama gitu. Ternyata kalau Al-Qur'an itu langsung sejaman orangnya, sedangkan dari Bible tidak ada verifikasinya. Gitu aja kesimpulannya. Gini aja, Bang. Kita tunggu pun entah beberapa menit Anda menunjukkan data itu. Kalau sudah tampak saya turun. Gitu loh. Supaya clear. Karena saya tadi sudah saya 3 kali menunjukkan kepada Anda. Ya kalau biar berkembang gitu ya, biar berkembang. Mungkin Anda bisa simpulkan. Nanti saya sambil cari data saya tadi di riwayat. Oke, saya sudah simpulkan, Pak, bahwa dari yang saya baca dari data yang Anda tunjukkan itu pernyataan Zaid. Tidak ada delegasi yang diberikan oleh Muhammad kepada Zaid untuk menuliskan Quran secara tertulis. Udah. Itu, Bang. Cukup, Bang. Cukup. Terima kasih, Bang, ya. Thank you. Bang. Teman-teman ya, tadi saya sudah menampilkan 3 kali ya dari apa yang diminta dia gitu. Saya bosan beberapa kali tunjukkan, tapi nggak mau gitu, nggak mau memperhatikan data yang ditunjukkan gitu. Kan sudah dibacakan Zaid bersama Rasulullah
nyari lagi perintahnya, di mana perintah Rasulullah menugaskan Zaid. Astagfirullah, kayak gitu. Zaid bersama-sama Rasulullah, jelas-jelas bunyinya kayak gitu. Zaid bersama-sama Rasulullah, malah nyari di mana perintah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Makanya oke, jenuh saya jadinya loh, teman-teman semuanya, naikin yang lain ya. Jenuh. Sudah sampai 3 kali saya mengulangi. Bikin jenuh kayak gitu. Seharusnya dia itu bisa tampilkan 1 kali saja, ya sudah gitu loh.